Gung, lo kan videografer nih, freelance videografer andalan vendor-vendor Depok nih. Amin. Jadi lo kan job lo bisa rame banget ya kan. Lo kan tadinya kuliah lo apa sih? Farmasi, obat-obatan. Obat-obatan farmasi. Nah, sampai lo nyemplung ke jadi videografer itu gimana sih ceritanya? Berawal dari traveling. Traveling kalau nggak bawa kamera tuh asing gitu, nggak asik. Akhirnya minjem kamera temen dan membuat sinematik-sinematikan. Ya akhirnya sampai ke sini. Gua ngikut street fotografi, ngedirect model. Akhirnya mencoba kenapa nggak mencoba untuk profesional dan menghasilkan duit dari sinematikan. Nah. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya, kalau bicara sinematik kan, kenapa lu tiba-tiba cari duitnya di wedding? Kan bisa di video-video yang lain kan? Kenapa lu ke wedding akhirnya? Iya, akhirnya ke wedding. Konsep video itu dan pasarnya itu banyak banget ya. Bisa produk, bisa fashion, bisa digital, bisa dari travel, dan banyak lagi. Kenapa di wedding? Karena wedding lebih cepat cairnya dan lebih banyak untuk dibutuhkan tenaganya. Peluang untuk di kerjaan tuh di wedding lebih memungkinkan Ya, dibanding video-video yang lain gitu ya. Benar. Bukan video-video yang lain. Oke gitu. Nah, kan lo sempet kerja juga nih, ya kan? Berapa tahun tuh lo sempet kerja? 5 tahun setelah lulus dari kuliah. Gokil, 5 tahun. Tapi itu lo sambil kerja sambil freelance video juga kan ya? Benar. Nah, lo belajarnya di mana sih? Otodidak atau memang lo ikut kelas video atau ikut workshop atau memang berjalan aja gitu? Nggak pernah yang namanya ngikut workshop, nggak pernah yang namanya ngikut kelas private class, nggak pernah ngikut yang namanya tutorial, itu nggak pernah. Gue cuman belajar langsung terjun ke lapangan, mencari referensi sendiri, ngeriset ke pasar video yang mereka suka tuh kayak gimana, sampai akhirnya gue belajar gali pribadi sendiri dari YouTube, TikTok, Instagram, konten apapun itu gue pelajarin sampai akhirnya bisa dengan sendirinya. Nah, artinya semua orang artinya tuh bisa ya kalau mau belajar. Ya, kita ini nggak pernah tahu kalau kita punya talenta, tapi kita akan tahu kalau kita belajar. Wah, itu sama kayak ngedeketin cewek nggak sih kayak gitu? Iya, kalau kita nggak punya kemampuan deketin cewek, kalau kita coba dari awal, kita akan tahu kita punya kemampuan apa enggak. Oh gitu. Artinya lu harus berani nyoba. Ya, benar. Harus. Apapun hasilnya, just try it. If you want to know, you can or not. Oke. Pokoknya lu harus berani nyoba, harus berani gagal. Kayak coba terus sampai benar-benar lu ketemu sendiri dengan bakat lu itu. Benar. Kalau Dan kita, akhirnya lu bisa menghasilkan uang dari situ. Yap. Sampai akhirnya lu memutuskan untuk bikin vendor sendiri. Iya. Boys, luar biasa. Karena saya enak-enaknya kerja adalah kerja untuk diri kita sendiri. Sekarang gue punya kemampuan, ngapain gue kerja buat orang lain? Benar kan? Apa itu istilahnya? Budak company. Ya, budak corporate. Budak corporate, bukan company ya. Company mah Belanda ya. Dan lu tahu nggak mas, cara gua bisa dapat duit dari sini? Nggak tahu. Oh, gua kasih tahu tipsnya. Gue selalu punya moto dalam hidup. Semakin gue banyak ngeluarin, maka akan semakin gue banyak memasukkan. Artinya apa? Kalau gue punya duit, gue nggak punya duit. Kalau gue punya duit, gue akan ngeluarin duit gue buat nanti gue akan dapat duit lebih banyak lagi. Sip. Ya, siap. Oke, baik lagi. Oke. Prinsip gue, kalau misalnya gue lagi sepi job, gue akan lebih banyak ngeluarin duit
karena dari situ nanti gue akan dapat duit lagi. Nah, ini kan ngeluarin duit. Ini kalau gue nangkapnya bercabang nih, ngeluarin duit itu lo kemana? Ngeluarin duit pertama royal ke istri. Pertama itu ladang ladang rezeki kita tuh udah ada di istri. Misal make upnya habis, Waduh. misal dia pengen beli kerudung atau baju baru, kita beli. Seperti itu. Yang kedua, orang tua, jangan pernah lupa sama orang tua. Biar kita cuma ngasih 100-200, itu akan membuka rezeki kita dari pintu yang lain. Kalau itu gue percaya, kalau ke orang tua, karena kalaupun gue nggak ada duit, maksudnya dikit gitu ya, gue tetap ngasih orang tua. Biasanya tuh langsung dibayarnya tuh langsung kontan biasanya rezekinya. Kalau itu gue percaya gitu. Tapi kalau selain itu lo ngasih lagi nggak sih, kayak misalnya ke panti asuhan, anak yatim gitu, Oh enggak. atau bantuan-bantuan lain gitu, lo ngasih? Ini sih masih niat ya, yang insya Allah akan berjalan setiap bulannya. Ini gue nggak maksud buat meriakan kebaikan gue, enggak. Hanya untuk menjadi motivasi atau sebagai contoh buat kalian, siapa tahu bisa kalian praktekkan juga. Sekarang gue mencoba untuk belanja beras, belanja telur, belanja mie, dan di packing dalam satu plastik. Kita bagi-bagiin ke orang yang membutuhkan. Itu udah berjalan? Sedang akan berjalan. Oh, dalam rencana ya? Dalam rencana. Insya Allah nanti konsisten di bulan Ramadan. Insya Allah post Ramadan, setelah Ramadan akan dirutin ini tiap bulan kita bisa ngasih. Nanti tiap bulan, tiap 3 minggu, kemudian tiap seminggu. Itu salah satu cara lo untuk berbagi rezeki ya ke sesama gitu ya? Karena yang rezeki yang kita punya itu bukan pure punya kita, pasti pure ada orang lain juga punya haknya. Oke, kalau gue itu setuju gue kalau kayak gitu. Karena ya bukan maksudnya nyombong juga, bukan bermaksud untuk pamer ya sebenarnya kalau untuk berbagi itu. Jadi gue juga sebenarnya ada kegiatan rutin kayak gitu. Emang nggak banyak. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu sih kayaknya ya. Yang penting kita udah mulai aja dulu. Kita kasih kecil-kecil dulu, yang penting rutin. Jadi insya Allah itu ada rezeki juga dari situ ya. Benar. Karena doa dari orang-orang juga kita harus meyakini ya. Doa dari orang-orang itu nggak mesti baliknya dapat uang lagi ya. Benar. Soalnya dulu sunahnya Rasul itu setiap pagi atau setiap sore Rasul meluangkan waktu kalau akan pergi berjihad atau akan pergi keluar. Rasul itu selalu berbagi ke pengemis, kemudian minta doanya dari mereka karena doa mereka katanya mustajab. Seperti itu. Nah, dia ini termasuk pintar agama juga nih coy. Kagak juga sih, masih belajar. Dia ini agamanya bagus loh. Gue pernah diimamin sama dia. Jadi gue berasa kayak istrinya, tau gak lo? Dan dia sholat maghrib, tahu nggak dia diimamin sama dia sholat maghrib, dia bacanya Al-Baqarah, nggak nanggung, gila. Alif Lam Mim doang. Alif Lam Mim. Jadi selesai sholat maghrib langsung isya kita. Karena kepanjangan ya. Karena kepanjangan. Alif Lam itu sampai setengah jam. Nggak tahu itu deh. Itu kalau Jadi luar biasa banget nih. Ini lo bisa cek Instagramnya dia. Videonya tuh ngikutin tren banget karena menurut gue nih ya, kalau dia videonya biasa-biasa aja, dia nggak bakal dikejar sama vendor-vendor. Maksudnya bukan dikejar-kejar karena dia ngutang kerjaan ya, tapi karena emang hasilnya itu untuk di zaman sekarang tuh ngikutin banget tren. Jadi ya kalau bagus banget ya enggak lah ya, keren banget kayak yang sudah kelas-kelas menengah atas belum, cuma mendekati lah. Alhamdulillah, masih terus belajar. Pokoknya gue selalu merasa kurang, dan saat melihat video-video yang lebih keren daripada gue ya, gue selalu melihat, oh ini kok orang bisa kayak gini, kenapa gue nggak bisa kayak gini. Harus gue gali cara protesnya, cara pengambilannya, kemudian stylenya, kemudian tekniknya, harus digali jauh-jauh ke dalam, karena gue nggak pernah merasa puas sama video gue. Betul. Tapi emang harus gitu sih. Jadi kita harus, yang pernah gue bilang tuh, kita harus jadi kayak gelas kosong terus sih kalau masalah ilmu ya.
Jadi jangan kayak kita ngerasa udah paling hebat deh. Kalau masalah ilmu, sebisa mungkin kita selalu jadi gelas kosong, ya nggak sih? Benar. Jadi ada input yang baru nih, sesuatu yang baru, jadi kita bisa nerima, bisa nampung karena kita ngerasa masih bodoh. Makanya saat gelasnya sudah terisi penuh, jangan dibocorin. Nah kalau bocor, kalau misalnya masuk kuping kanan, kalau kuping kiri. Iya. Jadi setelah gelasnya penuh kita minum, kita cerna, Kita kita analisa, kita nikmatin. Setelah kosong kita isi lagi dengan ilmu yang baru. Kayak gitu. Betul. Jadi ngomong-ngomong, Instagram lo nih, Instagram lo tuh apa sih? Ada dua nih mas, yang satu vendor khusus buat wedding, Nah, lamaran, prewedding, terus post wedding atau banyak lagi seputaran tentang event wedding. Kemudian yang satu lagi tentang travel. jadi boleh dong disebutin dong. Oke, untuk yang wedding vendor sendiri namanya Ikigai Photo. Ikigai PHOTO. Ikigai Foto. Jadi fotonya itu ejaannya Inggris ya, PHOTO. Iya, Gitu. Kalau yang untuk personalnya, Yang personalnya Agung_Sofian. Sofian pakai F, Pakai P. pakai P, Sofian. Sofian. Oh. Nanti bisa dicek di bawah sini. Waduh, kerjaan gue dong tuh. Cuma namain doang. Aduh, PR banget. Gue kan nggak pintar ngedit, coy. Jadi dia ini juga punya hobinya, hobi drone. Hobinya ini mahal-mahal loh. Jadi dia belanja drone, jadi hobinya traveling juga, bikin video-video pakai drone gitu. Jadi termasuk lumayan bagus juga hasilnya. Nah, cuma dia ini karena terbentur waktu kali ya. Jadi nggak konsisten untuk bikin video drone-nya ini ya. Jadi banyakan job sama banyakan ngedit ya. Karena yang pertama, kalau kita ngedrone itu kan harus meluangkan waktu, meluangkan tenaga, dan meluangkan uang. Gila itu, waktu, tenaga, uang. Dan kalau misalnya kita pengen travel terus kan, paling nggak seminggu harus keluar sekali. Dan seminggu itu kita manfaatkan yang keluar sekali itu kita buat untuk beberapa konten yang bikin stucknya itu karena kita terbentur sama video-video wedding lainnya, kemudian video revisian, kadang-kadang ada foto lamaran. Ya itulah intinya, kalau kita nggak konsisten di dalam itu susah sih. Kalau menurut lo nih, misalnya nih ya, misalnya apapun profesinya, kalau misalnya yang baru mulai ini kan, atau belum memulai sama sekali, atau dia masih bingung banget nih arah hidup gue nih sebenarnya mau kemana nih, ya kan, gue ini mau kerja apa, mau profesi apa. Kalau menurut lo nih, saran dari lo nih, yang pertama banget itu yang harus lo temuin itu apa sih di diri lo ketika lo belum menemukan jati diri atau belum menemukan tujuan lo itu nanti bakal kayak gimana. Kalau lo kan udah ketemu nih, mungkin di awal kan lo mungkin kayak gitu juga kan. Oke, lo farmasi, oke, lo pasti kerja di farmasi, tapi setelah itu kan lo akhirnya bisa ketemu itu. Nah, itu saran dari lo tuh gimana nih, yang belum bisa menemukan jalan, yang masih bingung lah, masih bingung. Saran lo tuh gimana sih cara nemuinnya? Buat yang masih bingung tentang talentanya, buat yang masih bingung tentang peluang pekerjaannya, tentang yang masih bingung cuannya dari mana, menurut gua just try it. Cukup untuk dicoba. Lu mau coba ngedesain, dicoba dulu. Lu mau coba videografi, dicoba dulu. Lu coba fotografi, dicoba dulu. Sekarang gampang, tutorialnya banyak. Apapun profesinya ya. Itu profesi yang nggak harus sekolah. Selain daripada yang lo sebutin tadi ya, apapun lah ya. Benar. Bahkan yang sesimpel-simpelnya pun harus lo coba ya. Benar. Yang penting just try it. Lu coba, lu akan tahu. Lu nggak coba, lu nggak pernah tahu. Nah, itu sama kayak deketin cewek. Baik lagi mas. Enggak, ini pesan buat Ari. Jadi ada teman kita yang namanya Ari. Jadi pesan buat Ari, sama kayak tadi tuh, lo harus mencoba, Ri. Lo harus mencoba dulu, baru lo tahu tuh cewek suka apa enggak.
saat hilang keberanian lo, maka akan hilang semua harapan lo. Bener. Sama pikiran juga menghambat tuh nggak lo? Iya benar, sugesti. Kalau sugesti kita udah nggak bakal bisa, ya kita bakal bisa. Karena Iya. gua pernah dengar suatu istilah gitu ya. Suatu kejadian akan terjadi bagaimana sugesti kita. Kalau sugesti kita baik, kedepannya insya Allah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu akan selalu baik. Kalau misalnya kita selalu bernegatif thinking, kita selalu berpikiran buruk, maka kedepannya tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan bahwa kita akan mengalami nasib-nasib yang sial, nasib yang kurang bagus. Maka selalulah berpositif thinking, berprasangka baik, berhusnuzon. Bijak banget lo, kayak aki-aki. Saya bukan bijak, saya bajak. Jadi bener banget. Jadi pikiran itu mempengaruhi jalan hidup kita sih sebenarnya, kan? Kalau lo mikirnya lo bisa, lo akan bisa. Kalau lo mikirnya nggak bisa, susah. Jalannya pun lo nggak akan ketemu. Tapi hal yang mustahil pun ketika lo pikirin, gue bakal bisa nih, dengan sendirinya akan terbuka, ya nggak sih jalannya? Sekarang gini, saat kita yakin dari awal bisa, maka kita akan melakukan segala cara buat kita bisa, benar. Karena kita sudah dari awal bisa, dari awal kita sudah berpikir bisa, maka kita akan mencoba berbagai cara, kita akan berusaha, kita akan terus survive, bahwa kita akan bisa. Kalau dari awal udah pikiran kita nggak bisa, ya nggak bakal. Nothing lah ya. Tai lah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kayaknya harus ganti baterai dulu nih, soalnya baterainya lowbat. Udah dipakai dari tadi. Oke, nanti kita lanjut lagi.